Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mereka Bicara, teman-teman. Oke, ini ada video tentang skema atau cara Arab Saudi untuk menggagalkan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia di round 4. Di round 4 ini dengan berbagai macam cara supaya Indonesia gagal atau Indonesia paling bagus ya masuk round 5 ya, kalau misalnya dimungkinkan. Mereka itu sudah membuat berbagai macam cara atau skenario supaya mereka langsung lolos ke Piala Dunia. Soalnya mereka tidak pede ya kalau untuk menghadapi Indonesia karena kalah 2-0. Nah, dengan demikian mereka membuat skenario supaya mereka lolos langsung ke Piala Dunia, teman-teman. Seperti apa videonya? Tapi sebelum lanjut, untuk yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe-nya. Untuk yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Semoga kebaikannya dibalas Allah Subhanahu wa taala, serta apa yang dicita-citakan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, kita lihat video pertama. Proyek besar Arab Saudi gagalkan Indonesia lolos ke Piala Dunia. Kuasai sponsor dan kong kali kong dengan AFC. Sampai ke bonus super fantastis kepada pemain jika berhasil lolos. Kim Panggon, sudah kalian lupakan saja Piala Dunia. Kehadiran Indonesia di round 4 kali ini nampaknya sedikit tidak disenangi oleh tim semacam Arab Saudi, yang bahkan dikabarkan sudah mengatur siasat sebelum drawing pembagian grup kemarin dilakukan. Yaps, Arab Saudi lebih awal melobi AFC agar bisa menunjuk mereka menjadi tuan rumah di round 4. Hal itu tentu menguntungkan, karena mereka akan bermain di kandang sendiri dan akan dihadiri banyak supporter di sana. Meskipun banyak kontra terhadap penunjukan itu, namun legitnya uang minyak dari Arab memang tidak bisa dipungkiri, dan memang benar AFC saja sampai membuat terobosan yang di luar nalar. Kalau merujuk pada aturan yang seharusnya, memang Qatar dan Iraklah yang seharusnya menjadi tuan rumah. Karena rang kedua negara tersebut jauh lebih tinggi dari Arab Saudi. Namun itulah lobi-lobi duit Arab emang gak ada obat. Terlebih memang, kalau salah satu sponsor di babak keempat kualifikasi ini juga berasal dari Arab Saudi, ya kalikan sponsor gak ngatur? Hal itulah kadang ada istilah mengatakan, selain donatur dilarang ngatur, dan itu sudah kejadian saat ini. Lebih menariknya, bahkan Arab Saudi memang sudah mempersiapkan hal lain demi mengantisipasi bisa digagalkan oleh Indonesia. Ya Arab Saudi yang memang satu grup dengan Indonesia, nampaknya tidak ingin malu dan gagal lolos ke Piala Dunia oleh Indonesia. Meskipun sudah mendapatkan keuntungan sebagai tuan rumah dan mengatur AFC, namun banyak mereka yang tidak yakin kalau Saudi akan bisa melanggeng ke Piala Dunia lewat round 4 langsung. Hal itu membuat kita tentu mendapatkan angin, karena Saudi sendiri ternyata tidak pede melawan Indonesia dan Irak. Di round 4 ini sendiri memang hanya menggunakan single match, dan tim yang jadi peringkat teratas akan langsung lolos ke Piala Dunia, sedangkan runner-up masing-masing grup akan kembali diadu untuk bisa bertarung di round 5. Banyak spekulasi saat ini yang menyebut, kalau Saudi kemungkinan besar akan diusahakan lolos langsung ke Pildun. Mulai dari lobi-lobi AFC kemarin, lalu mereka juga dapat jadwal yang lebih bagus, sampai ke lobi wasit yang kemungkinan juga akan dilakukan. Kita tahu sendirilah kalau negara Timur Tengah memang sudah tidak asing dengan permainan kotor wasit. Salah satu komentar menarik datang dari ex-pelatih Malaysia, yang juga berkewarganegaraan Korea Selatan. Dia adalah Kim Panggon, salah satu rekan Shin Tae-yong dulu. Dirinya menyoroti soal kiprah timnas Indonesia di round 4 kali ini, yang memang sangat sulit untuk bisa lolos langsung. Secara teknis di atas lapangan dia yakin saja kalau Indonesia bisa lolos, asal saja tidak ada kecurangan dari wasit. Namun karena dia sudah tahu bagaimana liciknya tim asal Timur Tengah, membuat Kim Panggon menyebut agar Indonesia melupakan Piala Dunia saja. Dengan uang bisa melakukan apa saja ya, termasuk mengatur wasit, mengatur jadwal, terus mengatur yang harusnya bukan tuan rumah, harusnya Irak yang menjadi tuan rumah karena rank FIFA-nya lebih tinggi. Ternyata Saudi bisa, ya itu salah satunya ya. Terus nanti wasit mungkin nanti bisa diatur sama mereka. Kalau duit itu bisa menghalalkan segala rupa. Segala macam cara pasti dilakukan oleh Saudi karena mereka ingin lolos secara langsung dari round 4 ini, teman-teman. Sementara kita kan selain kita bertamu, rank kita terus paling bawah di antara semua peserta di round 4 ini. Sementara mereka selain tuan rumah, mereka juga punya duit dan punya segalanya. Oke teman-teman, cuma mungkin mental kita lebih kuat teman-teman ya, karena secara
kualitas permainan Indonesia kemarin itu tidak kalah kalau secara bermain, bahkan kita bisa mencetak 2 gol ke gawang Arab Saudi ya, walaupun itu tanpa oleh Romeni ya, waktu itu belum ada oleh Romeni, tapi Indonesia sudah bisa mencetak gol ke gawang si Arab Saudi ini dengan skor 2-0 waktu di Jakarta itu. Oke, kita lanjut. Demi loloskan timnas Indonesia U23 ke Piala Asia U23 2026, 7 pemain keturunan tambahan siap dipanggil Gerard Van den Broek. Inilah 7 pemain keturunan. Kita mulai dari keturunan pertama, ada Dion Marks, teman sekalian. Keturunan kedua ada Justin Hapner. Pemain ketiga ada Tim Gavens. Pemain keempat ada Ivar Jenner. Pemain kelima ada Rafael Strijk. Pemain keenam ada Mauro Gilstra. Dan pemain ketujuh ada Miliano Jonathans. Wow, teman sekalian, bagaimana menurut kalian? Harusnya bisa lolos langsung itu Indonesia ke Piala Asia ya, karena berkaca dari tahun sebelumnya Indonesia kan bisa menjadi semifinalis di Piala Asia, sementara sekarang masa lolos Piala Asia aja enggak, dengan materi-materi pemain sebagai seperti yang sudah dipaparkan tadi ya. Lanjut. Waduh, kasihan Patrick Kluivert, tak rela 4 pemain andalannya perkuat timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2026, sedangkan Indonesia akan menghadapi kualifikasi ke Piala Dunia. Inilah 4 pemainnya. Yang pertama ada Marcelino Ferdinand. Pemain andalan timnas Indonesia ini sangat diharapkan tampil untuk kualifikasi ronde keempat Piala Dunia. Namun Gerard Van den Broek ingin memanggilnya untuk memperkuat di Piala Asia U23, sedangkan jadwalnya sangat mepet di September 2025. Yang kedua ada Ivar Jenner, teman sekalian. Sama halnya dengan Marcelino, sangat dibutuhkan, jangan sampai dipanggil Gerard Van den Broek. Yang ketiga ada Justin Hapner. Bek tangguh timnas Indonesia ini dikhawatirkan cedera jika memperkuat Indonesia U23 di Piala Asia. Dan yang keempat ada Rafael Strijk. Penyerang andalan timnas Indonesia juga berkesempatan dipanggil timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia. Wah, bagaimana menurut kalian? Salam semangat sepak bola. Harus dipikirkan ya, harus cari jalan yang terbaik. Jangan sampai Indonesia nanti rugi 2 kali. Rugi 2 kalinya seperti ini. Kalau misalnya nanti Piala Asia kualifikasi Piala Asia tanpa menggunakan pemain naturalisasi, terus Indonesia kalah, nah itu kan jelas rugi. Terus nanti kalau misalnya pemain naturalisasi ini dipakai di kualifikasi Piala Dunia, terus kalah juga, ternyata kan itu rugi, sudah 2 kali rugi gitu. Jangan sampai nanti Indonesia 2 kali ruginya, ya harus dicari jalan keluarnya. Jangan sampai Indonesia gagal di setiap event ya. Jangan sampai Indonesia gigit jari nanti karena adanya hal-hal seperti ini. Timnas Indonesia U17 akan langsungkan laga uji coba di Piala Kemerdekaan. Ho gelo. Ini baru nih, persiapan matang tuh begini. Menunjukkan keseriusan kalau misalnya Timnas Indonesia mau perform di Piala Dunia tuh begini. Pertanyaannya, sebermanfaat apa sih uji coba ini buat mereka? Mari kita bahas, boy. Pertama kita lihat dulu dari tim yang akan berpartisipasi, boy. Ada Tajikistan, ada Afrika Selatan, dan juga Panama. Buat lo yang belum tahu, boy, sorry terlambat nih, sorry ya. Afrika Selatan itu ada di grup A Piala Dunia nanti, boy. Sementara Tajikistan ada di grup I, dan Panama ada di grup J. Artinya apa adik-adik? Artinya ini merupakan persiapan yang sangat baik, di mana tim yang berpartisipasi adalah tim yang juga akan bermain di Piala Dunia. Sedikit mengingatkan, brother, kalau timnas U17 akan segrup dengan Brazil, Honduras, dan juga Zambia. Ini gue yakin udah diperhitungkan matang-matang nih, boy. Zambia itu tim Afrika, berarti kita butuh laga uji coba dengan tim Afrika juga. Honduras itu tim Amerika Tengah, makanya kita juga butuh uji coba sama tim Amerika Tengah, yaitu adalah Panama. Dan pertandingan ini akan dilaksanakan di Medan, boy. Stadion utama Sumatera Utara. Betul. Pantes aja Pak Arya sempat ngepost kayak begini. Warga Medan dan sekitarnya siap-siap daftar Garuda ID. Apalagi timnas U17 juga udah ketambahan banyak pemain-pemain diaspora baru untuk memperkuat sektor-sektor lini-lini kita yang bolong-bolong, boy, untuk bisa perform di Piala Dunia nanti. Bang, nanti kalau misalnya cedera gimana, Bang? Ini kan udah deket Piala Dunianya, Bang, Oktober, Bang. Kita doain aja nggak ada yang kenapa-napa, boy. Tapi harusnya sih nggak kenapa-napa ya, soalnya nggak ada pemain dari Arek. Kalau menurut kalian, gimana, boy? Coba tulis di bawah, ya. Terima kasih, boy. Jangan lupa follow selanjutnya. Bye.
Uji coba itu sangat penting ya bagi sebuah tim, apalagi ini timnas Indonesia ya yang sebentar lagi akan mengikuti gelaran Piala Dunia. Yang jangan sampai nanti pemain itu karena minimnya menit bermain, minimnya latihan, minimnya uji coba, nanti pemain cuma celinguk nanti di lapangan ya bingung. Nanti kalau misalnya sudah berlatih, mereka sudah latihan, sering menguji kekompakan, mereka nanti akan bisa bekerja sama di dalam lapangan ya, tidak seperti yang sudah gitu, yang pernah dilakukan dulu. Netizen Malaysia tuduh Indonesia jiplak nama Piala Merdeka. Gelaran Piala Merdeka yang rencananya akan diselenggarakan PSSI pada 10-18 Agustus 2025 sebagai ajang pemanasan menuju Piala Dunia Under-17 justru menuai sorotan dari netizen Malaysia. Menurut sejumlah warganet Malaysia, nama Piala Merdeka dianggap meniru turnamen legendaris mereka, yakni Pesta Bola Merdeka yang sudah lama menjadi ikon sepak bola di negeri jiran. Tudingan ini mencuat lewat unggahan dan komentar di grup Facebook, di mana banyak dari mereka mengolok-olak timnas Indonesia dan mempertanyakan originalitas nama turnamen tersebut. Malaysia itu ada-ada aja ya. Emang yang punya kemerdekaan itu cuma negaranya doang gitu. Indonesia juga kan punya kemerdekaan gitu. Kenapa harus disama-samain gitu dengan mereka gitu. Ini kan juga beda. Mereka kan pesta bola kemerdekaan, sementara kita kan piala kemerdekaan. Itu kan sudah lain itu dari judul awalnya, itu dari kata awalnya juga. Malaysia ampun dah. Yes, akhirnya timnas Indonesia akan bermain di Sumatera Utara. Tepatnya di Stadion Internasional Sumatera Utara. Tapi yang bertanding bukan timnas senior, yang akan bermain adalah adik-adiknya, timnas U17. Zabi Goli, Evandra, dan kawan-kawan akan bermain dalam turnamen Piala Kemerdekaan. Dengan 3 negara peserta lainnya yaitu Afrika Selatan, Panama, dan Tajikistan. Turnamennya digelar 10-18 Agustus 2025. Terus terang gue ngiri nih sama warga Sumatera Utara karena stadionnya keren banget guys. Walaupun kapasitasnya nggak terlalu besar, sekitar 26 ribuan aja, tapi strukturnya, bentuknya, looksnya keren banget. Gue pengen banget nyobain nonton timnas di sana. Pengen, dari kursi ke lapangan deket banget, nggak ada lintasan lari. Jadi lebih enak nikmatin pertandingannya. Lebih dekat. Kira-kira mungkin nggak dikasih nonton timnas dan ngeliput di sana? Yuk, sponsor atau PSSI bisa kali undang-undang diri kasih ke sana. Guys, ramein yuk komentarnya. Sikat. Oke, siap-siap tuh untuk masyarakat Sumatera Utara ya, untuk segera mendaftar Garuda ID supaya bisa gampang mendapatkan tiket ya untuk nonton U17 nanti bertanding uji coba atau Piala Kemerdekaan ini. Oke teman-teman, itu saja video dari saya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.